Selamat siang guys, kenalkan dengan saya Aan, pemilik dari A2N Aquarium ini. A2N Aquarium ini berdiri pada saat masa pandemi, di mana pandemi awal di bulan Maret 2020. Sudah hampir 1 tahun kita mencoba bisnis kecil-kecilan akuarium dan ikan hias beserta peralatan dan perlengkapannya. Nah, dengan adanya A2N Aquarium ini, kami mencoba bagaimana supaya penghobi ikan hias di sekitar area di Depok ini supaya berbelanja lebih dekat dan menikmatin apa yang kita punya pelihara dari ikan-ikan yang kita jual ini lebih menarik dan puas di semua penghobi ikan hias pokoknya. Nah, kita akan optimalkan jenis-jenis baru, apapun nanti yang akan kita sediakan di toko A2N Aquarium ini, kita akan usahakan sebaik mungkin. Dan kita juga tersedia di toko online Tokopedia. Ketik saja A2N Aquarium. Nanti akan muncul tokonya, di mana di situ ada beberapa etalase, tinggal pilih kebutuhan para Tokopedia untuk memilih produk yang kita jual. Dan untuk harga kompetitif, silakan. Karena dari harga-harga yang kita peroleh, kita ambil margin tidak terlalu banyak. Kita hanya memuaskan bagaimana konsumen penghobi ikan hias ini dapat dengan puas memelihara ikan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa, kita punya kategori ikan yang kita jual itu ada ikan predator, ikan aquascape, dan ikan hias fancy. Dan satu lagi jenis ikan cupang, karena ikan cupang juga pada saat pandemi awal itu sedang booming, sekarang biasa-biasa lagi tetap kita sediakan. Nah, kita juga ada beberapa yang paling banyak itu kita punya koleksi ikan goldfish koki yang jenisnya oranda, rancu, dan rikin, dan bubble A yang terakhir kita punya. Kemudian ada juga jenis ikan lagi yang untuk aquascape. Kita ada manfish, ada tetra, kemudian ada discus, kemudian ada platy, ada black molly, ada Sumatra tiger, kemudian ada neon, ada cicil dewasa, cicil niasa, kemudian cicil blue, dan ada lagi Oscar, dan ada caviat, kemudian ada juga parrot, red parrot kita ada sekitar stok paling banyak. Kemudian ada lagi parrot Texas. Kita ada parrot Texas juga yang baru. Nah, di toko A2N Aquarium ini juga menyediakan ikan import Oscar Thailand. Kemudian ada juga ikan palmas dan ikan cana. Nah, yang terakhir ada juga tetra glowfish. Kita sediakan warna merah, kuning, dan hijau. Kita juga akan coba breed tetra glowfish ini, tapi belum berhasil. Nah, dari tidak keberhasilannya, kendalanya kenapa? Karena memang glowfish ini sifatnya dia tidak suka dengan kebisingan.
dan sehingga dia tidak mau berkembang biak pada saat pemijahan seperti itu. Kemudian glowfish ini juga awalnya di Indonesia kita dapat pada saat masa pandemi awal itu hanya satu color, yaitu warna hijau. Yang lainnya masih langka dan harganya masih mahal-mahal waktu itu. Kemudian setelah 6 bulan kemudian saya lengkapin dengan warna kuning, merah, dan biru seperti itu. Nah, awalnya bagaimana kok tercipta glowfish indah warnanya seperti warna stabilo ya kan? Nah, pada saat saya beli ikan tersebut, itu saya dapat informasi ikan glowfish ini awalnya memang dikembangbiakan itu di Amerika dan Cina. Kalau di Amerika itu dari perusahaan pengembangbiakannya namanya York Technology. Itu kalau nggak salah Alan, bosnya si Alan siapa gitu loh. Saya yang baca di artikelnya. Ini dia merupakan transgenetik dari ubur-ubur. Ubur-ubur yang dimana dia mengeluarkan sinar cahaya seperti ibaratnya kunang-kunang seperti itu. Nah, harapannya dengan transgendernya cumi-cumi itu, kemudian ikan tetranya tersebut dapat bersinar selamanya seperti itu. Itu berdasarkan saya baca artikelnya seperti itu. Nah, kemudian saya ingin coba kembangbiakan dan memelihara ikan tersebut. Karena memang kalau saya buat ngilangkan stres pada saat penat pulang kerja, ini asik gitu loh. Jadi rasanya gimana ya, nambah puas lah gitu. Sebenarnya saya awalnya tuh melihat bagaimana orang memelihara ikan, kok dia bisa mengembangbiakan banyak jenisnya apa saja seperti itu. Awalnya saya tertarik di situ. Nah, kesukaannya saya, dia berusaha mengembangbiakan itu, kemudian dia bisa memberikan income atas pengembangbiakan itu. Kemudian saya coba juga seperti dia bagaimana mengikutin gitu loh. Nah, dari situ awalnya. Dan di satu sisi juga saya hobi ikan, awalnya seperti itu. Nah, setelah saya coba-coba dengan 1 ikan, 2 ikan, 3 ikan, lama-lama saya coba beli sebanyak mungkin. Itu yang hobi saya paling suka itu. Akhirnya makin banyak ikannya. Nah, pada saat saya suntuk, saya datang ke toko saya ngeliat ikan, ngilangin stres seperti itu. Enggak, saya masih aktif, kebetulan masih bekerja, dan ini hanya sekedar mengembangkan hobi. Bagaimana hobi ini nanti mungkin saya nggak tahu, dengan adanya pandemi ini kan kita juga nggak tahu perusahaan kita itu masih akan terus eksis apa enggak, kan kita nggak tahu. Tiba-tiba perusahaan kita nggak eksis, kita hilang pekerjaan, apa yang kita perbuat? Ya, saya salah satunya ini gitu, saya kembangkan. Iya, jadi pada saat saya beli kira-kira sekitar 10 ekor ya, itu saya nggak tahu jenisnya mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Tapi saya lihat di YouTube, di artikel, akhirnya saya tahu, saya pelajarin, dan akhirnya saya berhasil budidaya, coba mijah koki, walaupun hasilnya belum banyak gitu loh. Dicoba di kolam terpal. Yang penting dasarnya kita punya passion dulu. Pada saat kita mau bisnis ikan hias itu, kalau kita ada passion untuk mengembangkan bisnis ini, kemudian dia menggeluti dan mempelajari jenis ikan, merawat, kemudian mengelola bagaimana filtrasinya, airnya. Nah, dari situ dia pelajarin, kemudian dia kembangkan ilmunya, dia transfer knowledge-nya ke tim kita di bawahnya, pasti akan jalan bisnisnya. Kalau pertama kita buka toko, memang kalau untuk orang yang coba-coba untuk minta mau coba miara, kita berikan. Waktu zamannya cupang, itu banyak anak-anak kecil datang ke toko. Kebetulan cupang kita mahal-mahal waktu itu kan. Nah, kemudian dia pengen mencoba memelihara ikan cupang,
kita berikan yang anak. Seperti itu, supaya dia nanti kembangkan lagi seperti itu. Kemudian ada juga yang ibaratnya datang ke sini mengutang atau harganya terlalu mahal. Kita berikan ikan yang masih kecil, belum besar lah. Gimana ya? Ini kan hobi. Kalau menurut saya ya, kalau saya hitung dari investasi, kemudian dari cost operasional, ya kan. Kemudian kalau saya bilang ini profit, kalau dengan masa seperti ini masih lama lah profitnya. Karena toh juga saya cita-citanya saya pingin punya toko sendiri, dari toko hasil saya beli juga ruko atau yang lainnya gitu loh. Jadi saya nggak mau sewa kontrak lagi gitu loh. Kalau sementara kan masih kontrak. Jadi saya nggak mikirin bagaimana profit supaya cepat dulu. Yang penting kita jalan tetap eksis bagaimana seperti itu. Kalau pada saat pandemi di awal kita coba itu di Tokopedia kita jual mulai masuk kan di bulan Maret 2021. Itu kita masih sekitar 1 minggu 300.000. Jalannya waktu ke sini dengan lengkapnya produk, lengkapnya ikan, kemudian saya sering broadcast iklan, itu 1 minggu bisa 1,5 juta. Kalau sekarang masih stabil di angka 1,5 sampai 3 juta. Yang paling laku kita kebanyakan sih ikan yang aquascape ya, aquascape sama mas kopi. Aquascape itu jenisnya kan banyak. Kalau secara offline kita layani apabila konsumen itu memang baru pertama memelihara ikan. Dia pasti kan akan banyak pertanyaan nih, bagaimana cocoknya saya beli ikan ini dengan akuariumnya, kemudian ukuran airnya, ukuran akuariumnya, pompanya seperti apa, makanannya bagaimana, kita jelaskan. Seperti itu. Kalau dia pelihara kemudian mati, harap datang lagi ke toko kami, Bu. Kenapa kok bisa mati seperti itu? Karena lebih bagus datang ya? Iya, lebih bagus, enak kita discuss, datang daripada chat. Seperti itu sih, kebanyakan begitu. Beda kalau yang di toko online. Kalau toko online kan biasanya setiap dia mau klik belanja, dia akan tanya dulu produk itu. Kalau kita kalau mau ke online Tokopedia, tinggal diklik toko find A2N Aquarium Depok. Kalau di Instagram kita ada di Instagram A2N Goldfish. Kemudian di Facebook A2N Goldfish. Awalnya memang Goldfish, karena kita awalnya piara koki gitu loh. Tapi berkembang yang lain gitu.